dikit lagi. Ayuna! Di mana? Ayuna! 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 Mana istri saya? Tadi di sini, Pak. Ya, sekarang mana orangnya nggak ada? Di mana istri saya? Jangan-jangan Bu Ayuna kembali ke tempat cincin itu jatuh. Cincin apa? Tadi itu dia itu panik banget waktu cincinnya jatuh. Mungkin dia kesana, Pak. Ini tuh udah keterlaluan ya. Itu sama aja Rafka itu nggak menghargai kita sebagai pemimpin dan owner dari Cleva Innovation. Dia ngambil keputusan sepihak seolah-olah perusahaan itu punya dia sendiri. Ayuna, udahlah Ayuna. Perkara cincin doang Ayuna. Nanti kita beliin baru aja. Ya? Ya? Ayo kita pulang yuk. Enggak, Mas. Aku nggak akan nyerah sampai cincin itu ketemu. Kamu ngapain pakai dana CSR itu sepihak hanya untuk membayar kompensasi warga? Harusnya kamu izin dulu dong sama mama papa. Ma, bisa bahas itu nanti nggak, Ma? Ini Ayuna sekarang lagi lemes gini, Mama bicaranya seperti itu. Ayuna ini sudah melewati hari yang berat, Ma. Mas Rafka ngebelain aku. Aku jadi bingung sama sikap Mas Rafka yang berubah-ubah terus. Tetap aja sikap kamu itu nggak bisa diterima sama mama. Kamu harus izin sama kita. Bahkan situasinya urgent. Kalau kita nggak pakai dana itu, keselamatan Ayuna siapa yang bisa jamin? Dia ini sudah jadi korban atas... Sudah. Ma, ini bukan saat yang tepat untuk membicarakan masalah ini. Sekarang kita fokus ke Ayuna. Papa bisa panggilin dokter untuk Ayuna? Enggak. Nggak usah. Ayuna cuma butuh bersih-bersih sama istirahat aja, udah cukup. Benar. Oke, kamu nggak apa-apa, Ayuna. Ayo, silakan. Jam berapa ini ya? Hah? Aduh. Ya, gue telat dong ngucapin happy birthday ke Rafki. Gimana sih? Perasaan gue udah pasang alarm deh. Gue bisa nggak bangun ya? Aduh, gimana nih? Hah? Terus kalau gue telat ngucapin, berarti Ayuna ngucapin duluan dong. Jadi orang pertama deh yang ngucapin happy birthday ke Rafki. Hah? Terus kalau misalnya dia udah nyiapin surprise buat Rafki gimana? Kalau dia bikin cari perhatian sama Rafki di hari ulang tahunnya Rafki gimana? Hah? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Wah, Make a wish. oke. Aku tiup ya. Kasih ya sayang. Sini. Satu lagi ya.
Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Pokoknya gue nggak boleh biarin Ayuna nyuri perhatian ke Rafki dari ulang tahunnya. Harus gue jadi orang yang pertama yang ngucapin ke Rafki. Nggak bisa nih, Ayuna nggak bisa capek sama Rafki dari ulang tahunnya. HP gue mana sih? Mana sih nih HP? Giliran dicariin gak ketemu. Gue taruh mana ya? Sini. Tadi juga udah jam segini lagi. Ayuna, kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Sini biar aku bantu ya. Gak usah mas. Gak usah. Aku bisa sendiri. Kamu butuh apa nggak? Minum, makan, atau sesuatu yang bisa aku ambilin? Enggak, Mas, enggak usah. Aku cuma butuh kamu diem. Aku mau istirahat. Mas, kamu ngapain, Mas? Enggak mau, Mas. Aduh, Mas sakit. Aku ngapain di sini, Mas? Biasanya juga aku tidur di sofa. Udah nggak apa-apa, aku tidur di sofa aja. Kamu tidur di sini hari ini. Biar aku aja yang keluar, biar kamu bisa istirahat. Ayuna, udahlah Ayuna. Perkara cincin doang Ayuna. Nanti kita beliin baru aja, ya. Enggak, Mas. Aku nggak akan nyerah sampai cincin itu ketemu. Ketemu, Mas. Cuma demi cincin ini aja, Ayuna berani melakukan semua itu. Tapi yang berhak untuk memakai cincin ini bukan aku, tapi Rafka. Sila. Ya, halo. Hai sayang, happy birthday. Semoga kamu panjang umur, selalu sehat, selalu sukses karirnya, berkahi hidupnya, dan semoga kamu selalu setia sama aku. Maaf ya, tadi aku handphonenya ngumpet, jadi ngucapinnya agak telat dikit deh. Iya, nggak apa-apa. Makasih atas semua doanya. Sama-sama dong.
Oh iya, di hari ulang tahun kamu ini boleh nggak kalau kita ngerayainnya berdua? Aku pengen bikin momen spesial di hari spesial kamu. Kamu tuh memang paling jago ya. Momen-momen kayak begini dibikin sweet. Ya dong, aku gitu loh. Ya udah, oke. Mau di mana? Oh, gimana kalau kita celebrate-nya di Blossom Bistro jam 9 pagi? Oke, jam 9 pagi berarti sekalian kita sarapan ya. Oke sayang. Rafka? Aku telepon lagi bentar ya, papa kamu datang. Oke, see you, bye-bye. Kamu ngapain sendirian di sini? Kamu baik-baik aja? Ya baik-baik aja, Pak. Mertua kamu mau pamit pulang. Yuk. Rafka, Papa Mama pamit dulu ya. Kami berdua titip Ayuna. Tolong jaga dia baik-baik. Iya Rafka, Mama titip Ayuna ya. Pak Dharma maaf ya jadi ngerepotin. Soalnya tadi istri Bapak datang ke rumah ngasih tahu kalau Ayuna tuh diculik. Jadi kami berdua tuh deg-degan. Takut gitu. Titip ya Rafka ya. Iya Pak, Papa Mama tenang aja. Ayuna pasti baik-baik aja kok. Dan kami pun pasti akan ikut membantu menjaga Ayuna, apalagi Rafka. Ya, kami percaya di tangan Rafka dan keluarga ini Ayuna pasti baik-baik aja. Nah, terus untuk ulang tahunnya Rafka gimana? Mau dipending atau? Oh tidak. Acara tetap sesuai rencana. Undangan sudah disebarkan dan persiapan juga udah 100%. Dengan semua yang telah terjadi, Papa masih aja mentingin ulang tahunnya Rafka. Sama sekali nggak peduli sama orang-orang kecil yang sudah dirugikan. Dasar nggak punya nurani. Kami berdua pamit dulu ya Pak Dharma. Rafka. Hati-hati, Pak. Ya. Ma. Rafka, sebaiknya kamu juga istirahat dulu ya. Papa nggak mau kalau kamu sampai lelah dan malah jatuh sakit di hari istimewa kamu. Iya, Pak. Tunggu. Mama tahu kalau Rafka harus istirahat, tapi Papa juga nggak boleh lupa. Kalau tindakan yang dilakukan itu di luar perhitungan. Dan kamu, sebagai CEO, seharusnya kamu nggak bisa melakukan tindakan seperti itu. Kamu mengambil tindakan sepihak di perusahaan papa kamu. Dan kamu harus ingat ya, setiap tindakan itu ada konsekuensinya. Bila perlu, kamu harus dipecat atas tindakan kamu. Oh, mau pecat? Silakan pecat aku. Aku juga nggak butuh kerjaan dari perusahaan papa. Seperti itu. Kamu mengambil tindakan sepihak di perusahaan papa kamu. Dan kamu harus ingat ya, setiap tindakan itu ada konsekuensinya. Bila perlu, kamu harus dipecat atas tindakan kamu. Oh, mau pecat? Silakan pecat aku. Aku juga nggak butuh kerjaan dari perusahaan papa. Udah.
Kalian tenang dulu. Bukan begini caranya. Kita semua sudah capek dan kita butuh istirahat. Tapi Rafka, tolong kamu pikirkan apa yang sudah kamu lakukan. Karena jelas itu sangat merugikan perusahaan kita. Dan itu kesalahan yang sangat fatal. Intinya aku siap untuk terima semua konsekuensinya. Ayuna nangis pas tidur begitu. Ya ampun, kenapa gue jadi makin merasa bersalah ya? Perih mas, perih. Iyalah perih. Kamu pakai sok-sok tidur. Udah. Sini. Perihnya cuma sebentar, Ayuna. Nggak mau, Kamu Mas. pakai sosok tidur Nggak lagi. mau, Mas. Sebentar. Aduh, sakit mas, sakit. Perih. Enggak. Mau tahan nggak? Sebentar aja. Aku sendiri aja. Apain kamu sendiri? Udah, ini aku aja. Ini lukanya tuh masih terbuka. Kalau aku nggak obatin sekarang, kamu mau infeksi? Mau? Dah, tahan ya. Sebentar. Sakit. Iya. Tumben Mas Rafka.
Ya ampun, Mas Rafka. Mas Rafka ngapain? Mas Rafka masak? Aduh, jangan ya Mas, jangan. Biar Kumkum aja ya yang masakin. Mas Rafka, itu pancinya panas loh. Bahaya. Biarin aja. Kenapa senyum-senyum? Enggak Mas, ini saya cuma mau nyusun piring Mas. Alhamdulillah. Syukurlah kaki udah gak terlalu pegal, udah gak terlalu sakit. Luka-luka di tangan juga udah gak terlalu perih. Untung ada Mas Rafka yang ngobatin semalam. Mas Rafka mana ya? Tumben jam segini udah bangun. Mungkin lagi mandi kali ya? Mas? Mas Rafka? Kamu lagi mandi ya Mas? 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 Kok nggak ada ya Mas Rafka? Kemana nih dia pagi-pagi gini tumben rajin? Ngapain aku pedulin dia? Udah. Hari ini aku harus tampil sempurna untuk nontonnya Rafki. Biar dia happy. Berisik banget ya, pasti grup kantor. Gak penting. Ulang tahunnya Rafki yang diundang cuma atasan-atasan doang. Kok gitu? Nah, tenang Sheila, tenang. Pasti gue juga diundang. Gak mungkin dong gue gak diundang, kan gue pacar sebenarnya Rafki. Pasti Rafki inget gue. Gak mungkin gue gak diundang. Sian banget sih nih rakyat-rakyat jelata. Mereka gak tahu aja. Sebenarnya Rafki itu bukan suami Ayuna. Tapi Rafki itu adalah pacar gue. Sayang, jangan lupa ya kita janjian di kafe. Kita harus ngobrol. Penting. Aku mau kamu janji sama aku. Janji sama aku, kamu gak akan pernah peduliin Ayuna. Pun yang terjadi sama dia. Mau itu baik atau buruk. Bisa. Sheila gak mau gue peduli sama Ayuna. Gue gak usah kasih bubur ini deh ke Ayuna.
Loh, Mas Rafkah, itu kok buburnya nggak dibawa, Mas? Gimana sih? Tadi bucin banget. Sekarang kenapa cuek lagi? Pusing. Naomi ini selalu tahu caranya bikin aku ceria lagi. Mau kemana? Mas? Bukan urusan kamu. Misi, Mas, aku mau lewat. Naomi. Hai. Enggak, Kamu kenapa? Aman nggak? aman. Sakit? Lumayan, sedikit. Tapi nggak apa-apa. Aman. Aku percaya sama kamu deh. Mana? Gaun aku mana? Sabar, Tuan Putri. Iya. Sabar, aku pengen cobain bajunya. Aku bawain semua baju, nih gaun pesta buat kamu. Dan aku juga bikinin setelan buat Rafkah. Super cool, super keren, dan super ganteng. Mas Rafkah, Mas Rafkah kan nggak pesen setelan jas di kamu. Lagi pula aku nggak tahu ya dia mau pakai atau enggak. Pokoknya kalian harus pakai. Karena gaun sama jasnya ini tuh aku udah bikin kapelan tahu. Duh, kalau kalian pakai tuh ya pasti stunning banget. Aku udah ngebayangin. Aku nggak tahu deh, Nom. Kamu kan tahu sendiri Mas Rafkah orangnya kayak gimana. Dia tuh moody banget. Emang kamu udah tahu suami kamu mau pakai apa nanti malam? Jas apa? Nggak tahu. Nggak urusin dia juga sih aku. Aku nggak tahu dia mau pakai baju apa. Aku nggak tahu dia jalannya sama siapa. Wait. Aku boleh nebak nggak? Kalian berdua lagi berantem ya? Benar? Enggak lagi berantem. Aman kok. Aman, cuman ya gitulah. Yun, ini kan hari ulang tahun Rafkah, suami kamu. Hari yang penting buat dia, hari yang paling spesial. Kalau kamu ngambek sekarang tuh nggak cocok, nggak pas aja gitu waktunya. Ya, ya udah yuk, masuk. Ya udah, ayo. Ini ada acara dansanya. Mana bisa dansa gua? Aduh, ini dibuang deh ini. Pak Rafkah. Halo Pak, selamat pagi. Halo, pagi, Arta. Itu saya baru lihat rundown acara ulang tahun saya sendiri. Itu ada acara dansanya. Itu dibuang aja deh, nggak penting. Serius Pak? Bukannya Pak Rafkah ya yang paling suka acara dansa? Bahkan Pak Rafkah sampai khusus nyewa pelatih dansa untuk melatih gerakan-gerakan dansa yang Bapak suka. Lagian Pak, saya juga nggak berani main hapus gitu aja acara dansanya. Kan yang susun acaranya Pak Dharma sendiri Pak.
Jadi nanti acara dansanya akan dibuka dengan dansa Pak Rafka dan Ibu Ayuna. Harus jawab apa gua? Ternyata Rafka doyan dansa. Emang aneh banget tuh orang. Halo Pak, jadi gimana Pak? Ya udah sekarang saya udah nggak suka dansa lagi. Acara dansanya dihilangin aja ya. Gini Pak, jujur saya nggak berani Pak hapus acara dansa gitu aja. Gimana kalau Pak Rafka ngomong dulu sama Pak Dharma sama Ibu Nila. Kalau mereka oke, baru Pak saya berani hapus acara dansanya. Hah? Ini Arta lama-lama nyeselin juga ya. Takut banget sama papa. Aduh, pusing deh, pusing. Gimana caranya ya? Masa aku mesti belajar dansa dulu? Tapi kalau dansanya dihilangin juga, ketahuan dong gue bukan Rafka. Sedangkan Rafka suka banget sama dansa. Pusing. Gimana ya? Ya gue harus belajar dansa. Gue dijanjiin sama Sheila lagi. Aduh, itu paksa Sheila. Cancel dulu ya. Sheila, sorry. Aku gak bisa ketemu kamu dulu ya. Aku terpaksa cancel janjian kita. Gak apa-apa ya? Ada banyak masalah yang harus segera aku selesaikan. Kok di cancel sih? Gak bisa. Kamu harus datang. Aku gak mau cancel janjian kita. Aku akan tunggu sampai kamu datang. Kalau kamu jadi aku, kamu gimana, Nom? Punya suami yang jutek, cuek kayak Mas Rafka. Gini ya Ayuna, kalau aku jadi kamu, aku nggak akan netting, nggak akan negatif thinking dulu. Ya siapa tahu pas kamu telepon Rafka, dia tuh lagi ada meeting penting sama klien, atau Rafka lagi di kamar mandi, lagi in the middle of buang hajat, atau apa gitu. Tumben kamu bijak banget. Ya iyalah, aku kan emang bijaksana. Bijak sini, bijak sana. Tapi aku pengen tahu deh Ayuna. Kamu udah nanya Mas Rafka belum? Kenapa dia nggak angkat telepon dari kamu? Belum. Aduh parah kamu Yun. Darling, hubungan suami istri itu harus dikomunikasikan. Jangan apa-apa mikir sendiri, ngambil kesimpulan sendiri, overthinking sendiri. Mikir deh, kalau Mas Rafka cuek dan nggak peduli itu sama kamu, ngapain dia cari kamu? Ngapain dia bantuin cari cincin yang hilang yang kayak barusan kamu ceritain? Coba. Nah, udah baikan Gi. Gak boleh kelamaan tahu kalau berantem sama suami, marah sama suami. Kamu lupa, di luar sana tuh banyak cewek gatel yang ngincer laki-laki kayak suami kamu. Kamu coba deh, kamu cuekin dia, terus ada cewek yang nempel ke Rafka gimana? Jangan sampai kamu nyesel, nanti kehilangan Rafka. Udah. Cukup. Enggak. Kamu jangan nakut-nakutin aku, itu nggak bakal terjadi. Ya aku tuh bukan nakutin, aku ingetin aja supaya kamu tuh lebih waspada. Ingat loh, kejahatan bisa terjadi karena ada kesempatan. Nih, kamu bawa ini, kasih ini ke Rafka. Bilang kalau kamu siapin jas spesial ini buat ulang tahunnya, terus kamu minta maaf. Oke?
Kalau ditolak gimana? Ya, yang nggak akan pasti. Coba dulu aja ya. Pagi Mbak cantik. Pagi Kumkum. Mama kuenya dulu yuk. Oh ya Mbak Yuna, itu buburnya mau dimakan sekarang atau nanti? Bubur? Enggak, saya nggak pesan bubur. Oh, itu Mbak. Buburnya buatan Mas Rafkah, buat Mbak Yuna. Ya udah, Kumkum permisi dulu ya. Ya, makasih ya, Bi. Iya. So sweet banget. Cinta dalam semangkuk bubur. Udah, tuh Rafkah minta baikan tuh. Dia juga pasti nggak tahan lama-lama berantem sama kamu. Kiri 2, kanan 2, belakang, kiri, kanan dulu ya, kanan dulu kayaknya, terus, ribet banget sih dansa, Aduh bisa nggak ya gue dansa ya, waktunya mepet lagi. Kalau Rafkah bisa, gue juga harusnya bisa nih. Ayo Rafki, bisa. Ayo. Dari kiri 2, kiri, belakang. Nah itu mah poco-poco Rafki. Kiri, terus kanan. Kok Raffi nggak balas-balas sih dari tadi? Kenapa nggak bisa ditelepon sih, Ki? Biasaan deh. Oh, jangan-jangan beneran nggak datang lagi dia. Jangan-jangan dia ngurusin acara ulang tahun sama keluarga dan sama Ayuna. Kakak, hari ini adalah ulang tahunnya Rafki. Dia pasti jadi spotlight karena dia adalah Rafka. Gue gak mau perempuan yang ada di samping dia itu bukan gue. Gue gak mau Ayuna yang dampingin dia. Gimana caranya gue harus ada di samping Rafki di hari ulang tahunnya dia ini. Tapi gue gak bisa sendiri. Gue butuh bantuan orang lain. Kita telepon siapa ya? Wow. Ternyata semesta lagi berpihak sama gue hari ini. Ya halo. Ada apa ya telepon-telepon? Halo Mbak, saya mau bahas sesuatu penting. Bisa ketemu? Oke, boleh. Kita ketemuan di tempat biasa. Oke Mbak. Nanti kamu kalau sampai rumah langsung kabarin aku ya. Aman, aku pasti akan pelan-pelan aja. Aku kan ratu, queen, jadi bahaya juga kan kalau aku kenapa-kenapa. Bener sih, jangan sampai deh kamu kenapa-napa. Aku sih lebih khawatir sama dressnya. Dressnya, bukan aku ya. Aku kan desainernya nih. Sorry. Oke. Oke, nanti aku bawain lagi ya gaunnya. Aku kecilin dulu sekarang, karena tadi ada beberapa bagian yang nggak pas kan? Iya, terima kasih ya. Sama-sama darling. Kamu harus inget, nanti malam itu spesial buat kamu dan Rafka. Pesta pertama kalian kan? Jadi jangan ngerusak momen cuma gara-gara kalian berdua tuh sama-sama egois. Harus ada yang ngalah. Jasnya udah aku taruh, udah aku tinggalin. Nanti kamu kasih ke Rafka supaya bisa mencairkan suasana kalian lah, hubungan kalian. Oke. Thank
Thank you. Kamu emang bestie aku, my BFF, my best friend forever. Thank you, thank you, thank you. Sama-sama lagi. Oh, of course. Naomi gitu loh. Wah, ada siapa nih? Maaf Pak, kenalin ini Naomi, sahabat aku. Naomi kenalin ini mama papanya Mas Rafka. Naomi itu fashion designer. Jadi aku barusan habis nyobain rancangan gaunnya dia buat nanti malam. Enak dong punya temen fashion designer. Pastinya Tante. Kalau kapan-kapan Tante mau coba baju rancangan aku juga bisa. Boleh. Ayuna, kamu gimana keadaannya? Udah lebih baik sekarang? Alhamdulillah udah Pak. Udah syukurnya udah baik-baik aja, lukanya juga udah gak terlalu perih. Syukurlah kalau begitu. Mudah-mudahan kejadian kemarin tidak membuat kamu jadi trauma ya. Oh enggak. Ayuna kan wanita kuat. Ya udah kalau gitu papa sama mama masuk dulu ya, kita mau bersih-bersih, capek abis jogging. Ya. Bye. Enak ya. Mertua kamu kayaknya baik-baik semua ya. Iya. Ya udah, aku cabut ya. Oke. Bye. Hati-hati. Oke, see you tonight. Pelan-pelan. Sorry. Bye, see you tonight. Hati-hati. Iya, darling. Bye. Mbak Yuna, Ya, Bi. ini buburnya udah Kungkum angetin? Nih, kalau mau dimakan sekarang, udah di meja. Jangan lupa, langsung dimakan. Nanti buburnya keburu dingin. Makasih ya. Sama-sama. Permisi ya. Naomi benar juga. Aku nggak boleh lama-lama ngambeknya sama Mas Rafka. Mas Rafka aja udah mencair, udah nunjukin dia care dengan bikinin aku bubur. Kenapa aku masih bersikeras? Aku kan juga nggak mau hubungan aku dan Mas Rafka malah makin memburuk. Apalagi ini hari spesialnya Mas Rafka. Mbak. Langsung aja. Ada apa mau ke saya? Istri saya harus dioperasi. Saya minta bantuannya, Mbak. Dikit kok, cuma 15 juta aja. Kasihan istri saya, harus segera dioperasi. Bantuan? Kamu aja nggak becus. Menyelesaikan tugas yang saya kasih kemarin. Yang saya suruh habisin itu kan Ayuna. Kenapa Bella yang meninggal? Maaf, Mbak. Mana saya tahu kalau mereka akhirnya tukar mobil. Itu benar-benar di luar prediksi saya. Mbak, saya rela lakukan apapun. Asal Mbak mau bantu saya. Apapun. Apa aja. Oke, saya akan bantu kamu asal kamu bisa menyelesaikan tugas yang saya kasih.
Kenapa? Kaget gitu? Udahlah gak usah pura-pura shock. Kan kamu juga yang bikin Bella meninggal. Sekarang, kalau kamu mau istri kamu sembuh, kamu harus bisa ngelakuin apa yang barusan saya suruh. Baik, Mbak. Saya bersedia. Good. Bagus. Sini. Ih, geli banget. Di sini. Ngapain di sini? Ayo, dansa sama aku. Kenapa? Mesti Ya, gini. Tangannya gini, tegak badannya, tapi nggak usah kaku, relax aja. Oke? Kakinya yang kiri apa kanan nih? Kiri. Terus balik lagi kanan. ke situ. Kiri, kanan. Relax aja mas, nggak usah kaku kayak robot gitu dong mas. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Mukanya lihat ke sini, ke pasangan dansa kamu. Jangan lurus ke depan, ke atas, ke kiri, ke kanan, atas gitu enggak ya mas ya. Lihat aku. Kiri, kanan, terus Kenapa? kaki aku mas. Astaga, kakinya keinjak. Hah? Yang mana yang sakit? Hah? Jempol ya? Apa kelingking? Iya, boleh. Udah. Aman. Yuk, lagi. Udah deh. Kita nggak usah latihan lagi deh. Kayaknya aku nggak bakal bisa. Kok aneh sih mas? Bukannya Mas Rafka itu terkenal dengan jago dansa ya? Kok sekarang jadi tiba-tiba nggak bisa dansa? Terus kaku banget kayak robot? Penyakit autoimun aku kan. Penyakit autoimun aku tuh bikin aku daya ingat aku tuh kadang-kadang lupa. Jadi aku lupa tadi cara dansa tuh gimana. Gini. Ya udah. Aku ajarin sampai kamu bisa dansa. Ya, sampai kamu inget dengan kamu yang dulu. Emang bisa? Bisa, asal kamu ada niat dan kemauan pasti bisa. Tapi ada satu syarat sih. Ini yang dari tadi aku tunggu nih. Gak mungkin kamu mau ngajarin aku dansa kayak gini dengan cuma-cuma. Tapi syaratnya gampang kok mas, nggak susah. Apa? Kamu nanti pakai jas dari Naomi ya. Soalnya Naomi udah bikinin kamu setelan jas yang kapelan sama gaun aku. Bagus mas, sumpah. Aku udah lihat, aku udah cek, keren banget jasnya. Kapelan berarti kita sama kan bajunya kan? Aku pakai dress, kamu pakai jas. Enggak mau ah. Berarti kayak anak TK dong kembaran kayak gitu. Oh enggak? Ya udah kalau gitu. Berarti aku juga nggak mau ajarin kamu dansa.
Elah, aku juga bisa sendiri. Tapi kalau diajarin sama Ayuna, lebih cepet sih. Ayuna! Itu, Ayuna, itu. Aku setuju pakai jas dari temen kamu. Beneran? Iya beneran. Jas yang disiapin Arta juga kurang bagus. Jadi aku pikir, ya kenapa enggak nyoba jas dari temen kamu. Siapa tahu lebih bagus. Mau couple, biar kita romantis, biar kita serasi. Aku setuju semua. Deal? Pelan-pelan. Sorry. Deal. Kok kayak nggak ikhlas gitu? Kamu mau ulang? Deal. Oke, yuk. Sekarang? Iya, ayo. Ikutin hitungan aku ya Mas ya. Nanti aku bilang 1, 2, 3, itu artinya kanan, kiri, kanan, oke? Kanan, kiri, kanan. Ya, dengerin ketukannya ya. Iya. Oke, sekarang tangannya ke belakang. Oke? Hah? Mulai dari kaki kanan dulu ya. 1, 2. Oh, langsung kiri. Iya. Kanan langsung kiri. Iya. Jadi aku bilang 1, kamu kanan. Kiri. Kanan, kiri. Oke. Mau di 1, 2, 3 atau di kanan, kiri, kanan, kiri? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Ya, sampai situ. Hah? Habis itu tangan kamu. Iya. Sini, tangannya sini. Ke pinggang aku. Oke. Hah? Terus kita muter. Ya, tangan kamu yang itu biar ada. 2, 3. Ya, tangan kamu yang itu biar ada. Oke. Udah. Sudah. Sekarang tangannya yang ini, kanan? yang ini ke sini. Hah? Oke? Matanya ke aku. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, terus tangan kamu? Ya. Hah? Enggak. Aku cuman gini, terus abis itu kita muter. Muter ya. Tangannya gini. Kemudian. Gimana sih? Oh. Muter. Ya. Benar kayak gini. Terus abis itu kamu kanan, kiri, kanan, kiri, kanan,